selanjutnya adalah tentang konsinyasi. Mungkin beberapa sudah ada yang membaca ya, karena sudah ada yang mengerjakan praktikum sampai akhir. Nah, apa itu konsinyasi? Cara gampangnya kalau konsinyasi itu ketika misalnya kalian punya bisnis, punya barang, kemudian kalian titipkan ke temanmu dan temanmu ikut menjualkan barang. Nah, gitu. Kalau secara ilmiah, mari kita lihat apa pengertian konsinyasi. Oke, konsinyasi adalah pemindahan atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur dalam perjanjian. Nah, tujuan dari metode penjualan konsinyasi ini adalah untuk memperluas daerah pemasaran atau meningkatkan volume penjualan. Ketika misalnya kalian akan melakukan penjualan konsinyasi di luar daerah, ya otomatis nanti barangnya akan diperkenalkan di daerah tersebut sehingga area pemasaran juga bertambah luas. Nah, kemudian ada beberapa istilah tentang konsinyasi. Yang pertama, mesti ada pihak yang menitipkan dan ada pihak yang dititipi atau yang dititipkan. Pihak yang menitipkan ini nanti disebut pengamanat, dan barang yang dititipkan namanya barang konsinyasi. Nah, pihak yang menitipkan ini dapat mencatat persediaan tersebut, barang konsinyasi tersebut ke dalam elemen persediaan. Sedangkan yang kedua adalah pihak yang dititipi atau kita sebut komisioner. Nah, komisioner ini akan menyebut barang yang dititipkan itu namanya adalah barang komisi. Karena hanya bersifat barang yang dititipkan, jadi barang tersebut tidak bisa dimasukkan sebagai elemen persediaan barang bagi komisioner. Nah, sebelum melakukan penjualan konsinyasi, kedua belah pihak yaitu pengamanan dan komisioner akan melakukan beberapa perjanjian atau persyaratan. Nah, tujuannya untuk apa perjanjian konsinyasi ini? Tujuannya adalah untuk menjamin dan melindungi kepentingan pengamanan dan komisioner. Nah, ada beberapa alasan juga kenapa kok dua orang komisioner dan pengaman ini bersedia untuk melakukan konsinyasi. Yang pertama, alasan bagi pengamanat adalah yang pertama karena barang akan cepat dikenal oleh konsumen. Semakin banyak orang yang ikut istilahnya menjualkan, otomatis barang akan lebih cepat dikenal oleh konsumen. Kemudian yang seperti yang di awal tadi yaitu memperluas daerah pemasaran. Yang ketiga, harga jual dan syarat pembayaran dapat dikendalikan. Nah, dapat dikendalikannya itu dengan cara membuat perjanjian konsinyasi. Dan yang keempat adalah jaminan kembalinya barang tetap terjamin. Jadi ketika barang tidak laku atau belum habis terjual, maka sesuai dengan perjanjian barang akan dikembalikan kembali kepada pihak pengamanat. Jadi terjamin. Kemudian alasan yang kedua yaitu bagi komisioner. Yang pertama, terhindar dari kerugian karena barang tidak laku, barang rusak atau fluktuasi harga. Karena sifatnya barang titipan, jadi tanggung jawab utama barang tersebut atau pencatatan barang tersebut adalah barang yang dimiliki oleh pengamanat. Kemudian yang kedua, menghemat kebutuhan modal kerja. Karena sifatnya barang titipan tadi, komisioner tidak perlu menyiapkan modal kerja untuk istilahnya untuk biaya pemasaran, biaya perakitan, atau untuk produksi barang sendiri. Maaf, kita balik dulu. Nah, yang ketiga, menghemat biaya karena sebagian ditanggung oleh pengamanat. Jadi biaya-biaya itu sebagian besar, misalnya biaya pengiriman, biaya yang sesuai dengan perjanjian maka ditanggung oleh pengamanat. Ya, metode selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana perhitungan akuntansinya. Mohon maaf ya, akuntansi konsinyasi. Nah, akuntansi dalam penjualan konsinyasi ini akan dilakukan oleh dua pihak pengamanat dan pihak komisioner. Nah, pengamanat hanya mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengamanat saja. Kemudian yang komisioner hanya mencatat transaksi yang dilakukan oleh komisioner. Masing-masing akuntansi ini ada dua metode, yaitu dua metode terpisah dan metode tidak terpisah. Mari kita bahas. Nah, yang pertama,
kita bahas terlebih dahulu adalah akuntansi oleh pengamanat atau orang yang menitipkan barang untuk dijualkan. Yang pertama metode terpisah. Pada metode ini, laba rugi dari hasil penjualan konsinyasi disajikan secara terpisah dengan laba rugi dalam kegiatan penjualan biasa. Nanti bedanya seperti apa kita lihat ya bersama-sama. Kemudian yang kedua, pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi juga dipisahkan. Jadi nanti ada pencatatan tersendiri, ada nama rekening. Nah, rekening itu ada rekening tambahan namanya barang konsinyasi. Rekening barang konsinyasi ini ketika didebit, dia bersifat seperti biaya. Kemudian ketika barang konsinyasi di sebelah kredit itu adalah pendapatan yang berhubungan dengan penjualan barang konsinyasi. Mari kita lihat contohnya. Nah, contoh yang ada di buku. Contohnya pada awal tahun 1991 PT ABC mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko XYZ. Nah, dalam hal ini PT ABC merupakan pengamanat, kemudian toko XYZ adalah merupakan komisioner. PT ABC yang punya barang, kemudian yang XYZ adalah yang dititipi barang. Nah, ada beberapa perjanjian kesepakatan antara PT ABC dan toko XYZ. Yang pertama adalah PT ABC akan menitipkan barang kepada toko XYZ. Kemudian yang kedua, toko XYZ berhak atas komisi sebesar 15% dari hasil penjualan. Kemudian yang ketiga adalah semua biaya ditanggung oleh PT ABC. Nah, yang keempat bentuk perjanjiannya adalah toko XYZ harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Kemudian ada transaksi selama bulan Januari ya. Kita lihat yang pertama, transaksi yang pertama. Ini karena ini pencatatan yang dicatat oleh pengamanat dengan metode terpisah. Yang pertama, PT ABC mengirim 100 unit barang yang dalam keadaan CKD ke toko XYZ. Harga pokok barang tersebut adalah Rp300.000, sedangkan harga jual ditentukan adalah sebesar Rp500.000. Nah, karena ini oleh akuntansi yang diselenggarakan oleh pengamanat, maka transaksi nomor pertama itu dicatat oleh PT ABC. Catatannya adalah, nah, karena ada barang konsinyasi yang dijual, berarti secara sebelah debit barang konsinyasi 30 juta. Kemudian kreditnya karena persediaan dikirim, untuk persediaan berkurang, sebelah kredit 30 juta. 30 juta dari 100 unit dikalikan 300.000. Kemudian transaksi selanjutnya, nomor 2, PT ABC membayar biaya angkut sebesar 500.000. Mohon maaf, slide-nya berpindah sendiri. Oke, transaksi kedua dicatat karena yang membayar PT ABC berarti langsung. Barang konsinyasi tadi kalau debit bersifat sebagai biaya, barang konsinyasi card dibayar, berarti kasnya keluar, berarti kasnya kredit 500.000. Kemudian nomor 3, transaksi ketiga, toko XYZ menerima kiriman barang dari PT ABC dan membayar biaya perakitan sebesar 200.000. Karena pencatatan ini dilakukan oleh pengamanat, sedangkan yang nomor transaksi nomor 3 itu adalah transaksi yang dilakukan oleh komisioner, berarti pengamanat tidak mencatatnya. Begitu juga transaksi nomor 4, karena yang melakukan kegiatan adalah PT XYZ, kecuali nomor 5 dan 6. Transaksi kelima, toko XYZ mengirimkan laporan hasil penjualan kepada PT ABC. Nah, kita lihat di sini. Hitung dulu total penjualannya ada berapa. Total penjualannya ada 100 kali 500.000, jadi totalnya ada 50 juta. Kemudian karena ada komisi 15%, berarti dihitung dulu 15% kali 50 juta ada 7.500.000. Nah, sebelumnya ada biaya perakitan yang dikeluarkan oleh PT XYZ 200.000, berarti sekalian ditambahkan. Kemudian dikurangkan ke total penjualan yang dihasilkan, ada 42.300.000. 42.300.000, berarti itu adalah piutang komisioner. Jadi PT ABC mencatat 42.300.000 sebagai piutang komisioner. Nah, transaksi ke-6, toko XYZ mengirimkan kas yang menjadi hak PT ABC yaitu sebesar tadi 42.300.000. Nah, yang di jawaban yang di transaksi 5 itu ada 7.200.000, itu salah, dibetulkan jadi 7.700.000. Itu ya. Piutang komisioner transaksi kelima itu dicatat 42.300, kemudian barang konsinyasinya itu sebesar biaya yang dikeluarkan, kan barang konsinyasi di sebelah debit 7.700.000, kemudian barang konsinyasi kredit di sebelah kredit dihitung sebagai penjualan, total penjualannya yaitu 50 juta.
Nah, transaksi ke-6 ketika kasnya dikirim, kas yang dikirim itu adalah sebesar piutang komisioner. Kasnya debit, kemudian kreditnya adalah piutang komisioner. Sampai di sini kalau ada pertanyaan nanti langsung disampaikan ya. Oke, selanjutnya metode yang kedua. Yang akuntansi yang dicatat oleh pengamanat yaitu metode tidak terpisah. Nah, pada metode ini, nanti laba rugi dari hasil penjualan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba rugi biasa. Jadi, laba ruginya dicampur atau pencatatannya menjadi satu dengan kegiatan jual beli secara reguler atau biasa. Nah, kemudian yang kedua dijelaskan tadi, kemudian yang ketiga, nah bedanya akuntansi terpisah dan tidak terpisah. Kalau akuntansi terpisah tadi ada rekening baru namanya barang konsinyasi, karena ini yang akuntansi tidak terpisah itu dicampur, jadi tidak ada rekening lagi yang dipisahkan menjadi barang konsinyasi tapi menjadi satu. Nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian pencatatan yang dibuat pengamanat pada umumnya meliputi 3 transaksi. Yang pertama, pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi. Kemudian yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Ketika komisioner mengirimkan laporan penjualannya itu dicatat juga. Kemudian yang ketiga adalah menerima pembayaran dari komisioner. Ketika komisioner mengirimkan kas kepada pengamanat. Kita lihat contohnya. Contohnya masih sama, tapi kita lihat perbedaan di jurnalnya. Nah, metode tidak terpisah. Karena ini campur menjadi kegiatan yang menjadi satu penjualan, semua penjualan dicampur antara reguler dan konsinyasi, maka yang dicatat hanya tiga kegiatan tadi, pengiriman, transport. Nah, oleh karena itu yang pertama tidak dicatat karena persediaannya sama, tidak ada perbedaan barang, persediaan barang konsinyasi sama persediaan barang dagang biasa. Karena pencatatannya tidak terpisah, maka persediaan barang dijadikan satu. Nah, nomor 2 yang dicatat adalah nomor 2, PT ABC membayar biaya angkut sebesar 500.000. Langsung dicatat biaya transport, kemudian kreditnya kas, seperti jurnal biasa. Transaksi ketiga, karena yang dilakukan ketiga dan keempat, karena yang melakukan adalah XYZ, maka ABC sebagai pengamanat tidak mencatatnya. Dicatat ada 3 pokok tadi, 3 hal yang harus dicatat. Terus yang kedua adalah ketika mengirimkan laporan hasil penjualan. Nah, ABC mencatat transaksi tersebut. Catatannya bagaimana? Kita hitung dulu seperti yang di awal, total penjualannya berapa, kemudian komisinya berapa, biayanya berapa. Di situ dapat diketahui bahwa piutang atau kas yang dikirim nanti akan sebesar 42.300.000. Kita lihat di situ, berarti piutang komisioner 42.300.000, kemudian ada biaya komisi yang dikeluarkan dan biaya perabotan tadi masuk dalam satu rekening, biaya sebesar 7.700.000 itu salah dibetulkan ya. Kemudian ada penjualan sebesar 50 juta. Nah, bedanya juga untuk metode tidak terpisah ini akan mencatat harga pokoknya. Dan kita lihat harga pokoknya berapa tadi, 300.000 dikali 10 ada 30 juta. Kemudian karena persediaannya dijual, jadi kan biayanya berkurang ada sebesar 30 juta. Ketika mengirimkan kas juga sama seperti metode sebelumnya, kas sebelah debit, kemudian kreditnya adalah piutang komisioner. Nah, lanjut ke akuntansi yang dilakukan oleh komisioner. Ada 2 juga metodenya, metode terpisah dan metode tidak terpisah. Dalam metode terpisah hampir sama, tapi nanti cuma ada sedikit perbedaan di rekening baru yang ditimbulkan. Yang pertama itu ada laba rugi dari hasil penjualan konsinyasi disajikan secara terpisah dengan laba rugi biasa sama ya. Kemudian yang kedua, pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi juga dipisahkan. Sama seperti metode yang dilakukan oleh pengamanat, akuntansi yang dilakukan oleh pengamanat. Kemudian yang ketiga dikumpulkan dalam rekening barang komisi. Kalau pengamat mencatat tadi dikumpulkan dalam rekening barang konsinyasi, sedangkan kalau komisioner dikumpulkan dalam rekening barang komisi. Nah, sifat dari rekening barang komisi ini, jika di sebelah debit dia bersifat sebagai biaya, sedangkan di sebelah kredit dia akan bersifat sebagai pendapatan yang berhubungan dengan barang komisi. Mari kita lihat contohnya. Contohnya masih sama, tapi ini adalah diingat yang mencatat adalah komisioner, yaitu yang mencatat adalah XYZ. Jadi transaksi yang dicatat adalah transaksi yang dilakukan oleh XYZ. Jadi transaksi yang pertama itu lolos, tidak dicatat.
Transaksi yang kedua lolos, tidak dicatat. Transaksi yang ketiga, toko XYZ menerima kiriman barang dari PT ABC dan membayar biaya perakitan sebesar 200.000. Nah, kita catat. Karena tadi dikumpulkan, karena ini metode terpisah, berarti ada rekening baru yang bernama barang komisi. Barang komisi di sebelah debit berarti itu bersifat sebagai biaya sebesar catat 200.000, kemudian kasnya keluar sebesar 200.000. Nah, transaksi keempat, kita lihat toko XYZ berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai. Nah, karena dijual dapat secara tunai dapat kas, kemudian kreditnya adalah barang komisi. Barang komisi sebelah kredit ini setara semakna dengan arti penjualan. Nah, kemudian transaksi yang kelima, toko XYZ mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT ABC. Berarti dilaporkan barang komisinya sebesar berapa? Sebesar yang dihitung, yaitu sebesar nilai bersihnya, piutangnya tadi. Kalau di pengamat dicatat sebagai piutang, kalau di komisioner dicatat sebagai barang komisi sebesar 42.300. Dicatat sebagai utang pengamanat karena memang utangnya belum diserahkan kepada utang kepada pengamanat, karena utangnya belum dibayar oleh komisioner kepada pengamanat. Nah, kemudian baru diserahkan di transaksi yang ke-6, diserahkan kas kepada pengamanat. Utang pengamanatnya di debit, jadi dikurang, kemudian kreditnya adalah kas. Ya, lanjut, akuntansi oleh komisioner dengan metode tidak terpisah. Dengan metode tidak terpisah ini berarti laba ruginya jadi satu antara penjualan biasa dan penjualan reguler. Kemudian biaya dan pendapatannya berhubungan dengan kegiatan komisioner dicatat seperti halnya dengan pendapatan dan biaya dari kegiatan reguler. Berarti dicampur ya, namanya juga tidak terpisah. Nah, lanjut. Yang ketiga, pencatatan yang dibuat komisioner pada umumnya meliputi 3 transaksi. Yang pertama, membayar biaya angkut atau perakitan tergantung perjanjian konsinyasinya, yaitu nanti. Kemudian yang kedua, menjual barang komisi. Dan yang ketiga adalah mengirim pembayaran kepada pengamanat. Kita lihat di contohnya masih sama. Nah, ini adalah akuntansi yang diselenggarakan oleh komisioner. Jadi, kalau akuntansi yang diselenggarakan oleh komisioner berarti transaksi yang dicatat adalah transaksi yang berhubungan atau yang dilakukan oleh komisioner. Transaksi 1 dan kedua dieliminasi karena tidak berhubungan dengan komisioner ya, XYZ ya. Yang karena 1, 2 adalah transaksi yang dilakukan oleh PT ABC. Kemudian langsung ke transaksi yang ketiga, toko XYZ menerima kiriman barang dari PT ABC dan membayar biaya perakitan sebesar 200.000. Berarti PT XYZ mengeluarkan kas kan sebesar 200.000, berarti kasnya kredit. Kenapa kok dicatat sebagai, nah yang itu debit, kenapa kok dicatat sebagai utang pengamanat? Karena nantinya itu biaya transaksi, biaya perakitan ini akan mengurangi jumlah uang yang disetor kepada pihak pengamanatnya. Jadi utangnya sebelah debit sebesar di debit sebesar 200.000. Tidak. Kemudian yang keempat, toko XYZ berhasil menjual seluruh barang dagang secara tunai, berarti kas pada penjualan. Biasa dicatat karena campur kan tadi pencatatannya, tidak dipisah sebagai barang komisi. Sebesar harga jualnya 50 juta, 50 juta. Kemudian mencatat juga harga pokok penjualan. Di situ harga pokok penjualan debit 40, harusnya 42.300. Kemudian mohon maaf, itu nilai HPP-nya ya. Nah, ya. Oh, setelah nilai bersihnya benar 42.300 itu diralat ya. Situ di buku. Kemudian kenapa kreditnya utang pengamanat? Dimasukkan kepada utang pengamanat 42.300 karena pada sistem, karena komisioner tidak berhak mencatat persediaan barang dagang konsinyasi sebagai persediaan barang dagangnya, sehingga dicatat langsung masuk ke utang pengamanat. Seperti itu. Nah, transaksi kelima, mengirim laporan penjualan. Itu tidak dicatat, kan sebelumnya tadi apa aja yang dicatat? Nah, menjual barang komisi, kemudian baru ketika mengirimkan pembayaran kepada pengamanat nanti akan dicatat. Utangnya yang sebesar utang kepada pengamanat sebesar 42.300 tadi di debit, kemudian kreditnya adalah kas sebesar 42.300. Begitu. Apabila ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan. Selamat mengerjakan kuis, semoga tetap berhasil dan semangat ya.
sebentar lagi. Oke, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.